Selamat datang di channel Guru Akuntansi, tempat kamu belajar akuntansi. Video ini adalah video lanjutan setelah kita selesai mengerjakan posting buku besar ya dari jurnal khusus. Kemudian kita sudah selesai membuat raja saldo akhir periode. Kemudian kita sudah selesai mencatat seluruh jurnal penyesuaian yang ada di dokumen-dokumen transaksi penyesuaian. Selanjutnya, tahapan berikutnya dalam proses akuntansi adalah kita akan membuat neraca lajur ya atau worksheet. Kita mulai pengerjaannya. Kita berada di lembar kerja neraca lajur atau worksheet, di mana kita akan lihat bahwasanya neraca lajur ini terdiri dari berbagai macam banyak kolom, ragam kolom ya, makanya disebut neraca lajur. Ini kita gunakan neraca lajur 10 kolom ya, di mana kolom yang pertama itu adalah kolom trial balance yang akan memuat informasi mengenai saldo akhir dari ini ya, UD Sejuk Indonesia, saldo-saldo yang ada per 31 Desember 2024. Jadi kita akan mengisi terlebih dahulu trial balance-nya atau neraca saldonya. Kalau misalkan di lembar kerja yang diberikan kepada kalian sudah terisi trial balance-nya, maka kalian aman. Artinya tidak perlu lagi susah-susah dalam menyalin angka yang ada dari neraca saldo ini ke worksheet atau ke neraca lajur. Tapi kalau tidak ada, masih kosong trial balance-nya, berarti kalian harus mengisi terlebih dahulu ya worksheet di kolom neraca saldo ya atau trial balance. Oke. Nah, ini sudah saya buatkan ya atau sudah saya isi. Saldo-saldo akun sudah saya pindahkan dari neraca saldo akhir periode ya 31 Desember 2024. Langkah selanjutnya kita akan menginput atau menyalin saldo akun angka-angka yang muncul di adjustment atau di jurnal penyesuaian ya. Jadi kita rujukannya untuk mengisi worksheet yang di sini. Worksheet yang di sini adalah dengan menyalin akun-akun yang muncul di adjustment entries atau jurnal penyesuaian. Mari kita mulai pengerjaan yang pertama, yaitu menyalin office supplies expense ke kolom office supplies expense ya. Kita cari office supplies expense terlebih dahulu. Ini dia office supply expense, maka kita catat di sebelah debit angkanya. Oke. Selanjutnya adalah office supplies di kredit. Maka kita tulis, kita salin office supplies-nya, kita cari dan kita isi di bagian kredit. Ya. Nah, begitu pula selanjutnya untuk rent expense ada di debit, maka kita cari akun rent expense yang ada di neraca lajur ke rent expense beban ya. Ke ini, neraca lajur bagian debit untuk kolom adjustments-nya. Oke. Selanjutnya bagian prepaid rent. Bagian prepaid rent 2 juta di kredit, disalin juga prepaid rent itu di kredit. Oke, nah seperti itu cara menyalin ya. Nah, biar supaya kalian sudah tahu atau sudah sudah disalin ke neraca lajur, maka kalian bisa tandai ya, biar supaya nggak terjadi terulang 2 kali atau lain sebagainya gitu. Artinya kalian sudah menandai bahwasanya ini sudah disalin ke neraca lajur. Nah, insurance expense kita cek dia ada di debit, maka kita tulis di bagian debit insurance expense sebesar angka yang ada ya 1 juta ini, 750 ini ya. Kemudian prepaid insurance di kredit, maka kita cari prepaid insurance dan kita isi ke bagian kredit. Oke, ya kita tandai bahwasanya ini sudah kita catat. Oke, selanjutnya bad debt expense ya, ke expense kita lihat. Oke, di bagian debit kita catat bagian debit dan selanjutnya di account allowance ya, di allowance itu di kredit kita catat dia di kredit. Nah, kita tandai dia sudah kita salin ke neraca lajur bagian kolom adjustment atau jurnal penyesuaian. Nah, seperti itulah yang akan kita lakukan. Kita salin semuanya akun-akun yang muncul di adjustment entries ini ke dalam kolom adjustments di worksheet.
Kalau sudah selesai, maka seperti inilah hasilnya. Kita totalkan dia hasil akhirnya setelah kita semua mengisi atau menyalin seluruh akun yang muncul beserta nominalnya ke dalam kolom adjustment di worksheet ini, ya. Kita pindah ke kolom berikutnya, yaitu adjusted trial balance, artinya neraca saldo setelah disesuaikan, di mana kita akan mengcompare antara trial balance dengan adjustment ini. Di mana kalau kita lihat bagian trial balance ada cash in bank sebesar 1.435 jutaan ini, sedangkan adjustment tidak ada, kosong, maka kita langsung bawa angkanya ke bagian adjusted trial balance di debit. Begitu juga untuk petty cash, kita bawa dia langsung ke debit. Accounts receivable juga kita langsung bawa dia di kolom debit untuk adjusted trial balance. Selanjutnya kita lihat ada doubtful allowance, ini ada di trial balance credit, kemudian ada di adjustment juga kredit. Maka kita tambahkan dia ya, karena kredit ketemu dengan kredit, letakkan juga di kredit ya dengan angka yang bertambah. Oke. Nah, selanjutnya merchandise inventory, kita tidak ada angka di adjustments, maka kita tulis langsung bawa nominalnya langsung ke bagian adjusted trial balance di debit. Lalu bagian office supplies, kita cek di sini bagian trial balance ada di debit 11 juta, kemudian di adjustment itu ada di kredit ya 8.825.000. Nah, debit ketemu kredit maka harus kita kurangkan dan selisihnya kita bawa ke adjusted trial balance ini. Tetapi di mana kita akan letakkan? Kita akan letakkan dia di bagian yang besar ya. Bukan misalkan ya. Kita lihat di sini debit itu lebih besar daripada kredit. Tentu saja hasil selisihnya berada di debit ya. Inilah dia 2.175.000. Oke. Jadi yang terbawa di office supplies itu adalah sebesar nilai persediaan akhir ya. Coba kalau kita cek kan untuk persediaan office supplies disebutkan persediaan akhirnya 2.175.000. Nah, benar kan? Jadi nanti di bagian office supplies asetnya yang kita bawa angkanya sebesar angka persediaan akhir ini yang sudah kita kurangkan dengan beban perlengkapan. Selanjutnya ada prepaid insurance di debit untuk trial balance, kemudian ketemu dengan di adjustment credit ya. Sama juga perlakuannya, debit ketemu kredit harus kita kurangkan, selisihnya kita letakkan di kolom yang lebih besar, yaitu kolom debit ya. Sama juga dengan prepaid rent, kemudian PPN income. Nah, debit dengan kredit ketemu, angkanya sama, berarti tidak ada, kosong, habis ya. Equipment at cost di debit kita bawa angkanya, kredit. Equipment akumulasi, depresiasi itu ada di bagian kredit trial balance, kemudian ketemu dengan adjustment kredit dengan kredit bertambah, tuliskan di bagian kredit juga ya. Dan account payable kita bawa. Demikianlah hasil pencatatan ya atau pengisian dari adjusted trial balance atau neraca saldo setelah disesuaikan, di mana kita akan mengisinya sesuai dengan debit dan kredit. Jika debit ketemu dengan debit maka bertambah, diletakkan di debit. Jika kredit ketemu dengan kredit maka bertambah, diletakkan di sebelah kredit. Tapi kalau jika debit ketemu kredit ya, di mana kredit lebih besar daripada kredit, maka ditulis selisihnya di debit. Sebaliknya kalau misalkan kredit ketemu debit, ternyata kredit lebih besar angkanya daripada di debit, maka kita letakkan di kredit ya. Bisa dipahami? Ya, oke. Jadi itulah hasilnya, itulah cara pengerjaan untuk adjusted trial balance ya. Kita coba cek di sini expense payable ada di bagian kredit untuk adjusted trial balance, maka dikreditkan. Income tax kita kreditkan. Tax yang ini juga kita kreditkan, dan ini juga ada di kredit, kita kreditkan, dan selanjutnya seperti itu. Nah, kita cek di sini ada PPN outcome di kredit ketemu dengan debit ya, berarti dengan angka yang sama, kosong, habis ya.
Dan ya seterusnya seperti ini pengerjaannya. Inilah hasilnya ketika sudah selesai semuanya dipindahkan ke neraca saldo setelah penyesuaian. Kita hitung debit dan kreditnya, maka jumlahnya harus seimbang ya, balance. Oke. Selanjutnya dari kolom adjusted trial balance, kita pergi ke kolom income summary atau kolom laba rugi dan kolom balance sheet atau kolom neraca. Cara pengisian kolom income summary dan kolom balance sheet ini kita rujukannya tentu adalah di kolom adjusted trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian. Di mana untuk income summary, angka yang kita ambil dari kolom adjusted itu adalah angka untuk nomor akun. Nomor akunnya dari 4 sampai dengan 9 ya. Jadi rujukan untuk income summary adalah dari nomor akun 4 sampai nomor 9. Kita cek mulai dari kolom akun sales ya, akun nomor 4 dari sales. Jadi kita catat mulai dari nomor 4 sampai ke bawahnya. Kita mulai dari akun sales, kita catat dia, kemudian sales return, setelah itu freight collected, dan selanjutnya untuk cost of goods sold, freight paid, advertising, dan seterusnya. Kalau sudah, berarti kita tinggal menjumlahkan antara debit dengan kredit. Kita jumlahkan bagian debit, kita jumlahkan juga bagian kreditnya. Nah, angkanya tentu pasti selisih ya. Selisih inilah yang nantinya akan mendatangkan untung ataukah rugi. Ya, dimana kalau untung itu atau laba ya, itu adalah kredit itu jumlahnya harus lebih besar daripada debit. Karena kredit ini adalah letaknya penjualan dan debit ini adalah letaknya beban atau pengeluaran. Nah, dilihat di sini bahwasanya yang lebih besar itu angkanya di kredit. Dengan demikian, UD Sejuk Indonesia mendapatkan laba ya di akhir periode. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah sebesar Rp721.235.375. Inilah yang disebut sebagai laba ya. Disebut sebagai laba untuk periode Desember 2024. Maka kita letakkan di bagian debit selisihnya supaya kita turunkan, jumlahkan dia sehingga hasil debit kreditnya bisa balance. Oke. Nah, ini pengerjaan untuk kolom income summary atau kolom laba rugi. Kita pindah ke kolom berikutnya yaitu kolom balance sheet. Nah, untuk kolom balance sheet ini pengerjaannya itu kita catat angka yang ada di adjusted trial balance itu dari 1 sampai dengan 3. Ya. Jadi dari kolom cash in bank ya, dari akun cash in bank sampai dengan akun nomor 3 ya, akun equity. Oke, kita buatkan adjusted trial balance, kita tulis pindahkan angkanya ke kolom balance sheet. Dan seperti inilah hasilnya ketika kita sudah menyalin angka yang ada di adjusted trial balance ini ke kolom balance sheet atau kolom neraca. Setelah kita selesai menyalinnya, kita jumlahkan bagian debitnya, dan kita jumlahkan juga bagian kreditnya. Nah, ini tentu juga ada selisihnya. Dan selisihnya nanti itu harus sama dengan angka ini. Ya, angka yang ada di sini tidak boleh berbeda. Kalau berbeda berarti ada yang salah dalam perhitungan atau pengisiannya. Ya. Nah, kita selisihkan dan hasilnya adalah sama ya. Jadi pengerjaan kita semoga sudah benar ya. Sudah benar, yakin saya udah benar. Oke. Kita tulis di bagian yang paling terkecil ya karena mau kita tambahkan sehingga hasilnya sama dengan yang ada di debit. Oke. Nah, inilah dia cara pengerjaan neraca lajur untuk UD Sejuk Indonesia. Tahapan berikutnya kita akan pergi ke lembaran laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama yang akan kita buat itu adalah income statement atau laporan laba rugi. Di mana rujukan untuk mengisi laporan laba rugi ini adalah berasal dari kolom income summary ya atau kolom laba rugi. Jadi kita akan menginput akun-akun yang ada di sini ke dalam income statement ya.
Kita mulai, yang pertama adalah akun sales. Akun sales. Jadi kita catat, kita buatkan, kita isi dulu atau kita catat dulu akun yang ada di nomor 4. Yang pertama ada akun sales. Kita isi nominalnya di sini di kolom yang pertama. Ada kolom 1, kolom kedua, dan kolom ketiga ya. Jadi di sini untuk yang pertama kali ya, sales. Setelah itu kita isi berikutnya adalah kolom yang ada kawannya ya, yang ada di kredit, yaitu freight collected. Kita isi dulu freight collected ya, kita tambahkan dia, kita tulis hasil tambahannya di kolom yang kedua. Oke. Nah, selesai untuk sales dan freight collected yang ada, akun yang ada di kredit. Sekarang kita lihat akun yang ada di debit. Untuk nomor 4 itu hanya ada satu sales diskon kosong ya, jadi hanya ada satu sales return, maka kita isi di sini. Oke, kita tulis angkanya sales return, setelah itu sales diskon kosong ya. Nah, ini kita bisa pindahkan langsung jumlahnya di sini 51 juta. Berikutnya kita kurangkan ya angka yang ada di total kredit yang di sini dengan total yang ada di debit di sini, sehingga hasilnya kita bisa tulis, catat di sini. Ya, ini disebut sebagai net sales atau penjualan bersih setelah ditambahkan sales freight collected dikurangi dengan sales return. Oke. Dan untuk pengerjaan di nomor 4 sudah selesai. Sekarang kita akan mencari cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Kita catat cost of goods sold dengan angkanya adalah sebesar angka 155 ya. Kita tulis di kolom kedua. Setelah itu ada penambahan freight paid ya. Ada 2 saja ya untuk akun nomor 5. Jadi kita tambahkan freight paid, kita catat di bagian sini. Di bawahnya kita tulis di kolom yang kedua dan kita jumlahkan antara cost of goods sold dan freight paid. Hasilnya kita tulis di kolom nomor 3. Nah, dan inilah hasilnya 1.169.250.000. Nah, ini angka ini kita kurangkan dari yang net sales. Jadi net sales dikurang dengan cost of goods sold, total cost of goods sold, sehingga hasilnya adalah 929.851. Nah, ini disebut sebagai gross income atau pendapatan kotor ya, laba kotor bisa juga gitu. Dimana net sales dikurang dengan cost of goods sold, penjualan bersih dikurang dengan harga pokok penjualan. Oke. Selesai untuk nomor 5. Ya, kita sudah mendapatkan penjualan kotor. Nomor 4 sudah selesai, nomor 5 sudah selesai. Kita pergi ke nomor 6. Di nomor 6 ada banyak beban operasional ya. Nah, ini beban operasional kita buatkan terlebih dahulu ya. Untuk beban operasional, operating expense kita tulis, lalu kita isi yang pertama advertising expense, angkanya, kemudian selanjutnya. Oke, setelah kita selesai menginput atau menyalin akun-akun yang ada di nomor 6 beban operasional, kita jumlahkan dia dan kita salin atau kita jumlahkan, kita catat di bagian kolom ketiga ya. Untuk nanti kita akan kurangkan ke gross income. Jadi gross income dikurangkan dengan total beban operasional, maka itu hasilnya adalah 754.175.000. Ini disebut sebagai laba operasional ya, atau operational income. Oke. Tinggal nomor 8, nomor akun 8 dan nomor akun 9. Ini adalah beban dan pendapatan di luar usaha. Jadi kita satukan saja dia menjadi bagian dari laba atau pendapatan atau beban di luar usaha. Kita mulai yang pertama, interest revenue itu ada di bagian kredit. Oke. Kemudian untuk interest income selanjutnya yang ada di nomor 9 itu di bagian debit, maka kita kurangkan ya. Maksudnya itu adalah karena ini positif di bagian kredit, maka di bagian debit kita minuskan, karena nanti kan akan berkurang ya, harus dikurangin. Selanjutnya ada bank service charge. Oke. Nah, ada sisa satu lagi yaitu income tax expense ya, setelah bank service charge. Nah, untuk income tax expense ini kan adalah laba pajak. Jadi kita nanti akan pisahkan dia, kita cari dulu laba
sebelum pajaknya ya, yaitu kita tambahkan dan kita kurangkan ini ya, tambah kurang hasilnya kita tulis di kolom ketiga. Setelah itu kita kurangkan operational income dengan yang kita dapatkan dari other revenues and expense, hasilnya ini. Nah, ini adalah laba sebelum pajak ya, earning before income tax. Barulah setelah itu kita buatkan income tax expense tadi, kita tulis di sini langsung ya, yaitu sebesar angka bagian income summary ya. Ini dipindahkan dulu. Angka yang di bagian income summary ya. Dan kita kurangkan antara earning before income tax dengan earning tax expense, sehingga hasilnya adalah dengan angka yang sama dengan selisih yang didapatkan di neraca lajur ya. Jadi hasil dari laba yang didapat oleh UD Sejuk Indonesia akhir periode Desember 2024. Inilah net income yang didapatkan UD Sejuk Indonesia. Laporan keuangan berikutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Untuk laporan perubahan ekuitas yang kita sorot itu adalah bagian modalnya. Ya, bagian modal itu ada di nomor 3, akun nomor 3, Deva Capital dan Deva Drawing. Ya, maka kita buatkan dulu saldo awal. Beginning balance of the month itu adalah sebesar angka dari Deva Capital, yaitu 922 juta. Maka kita tulis di sini. Selanjutnya tadi kan dapat laba ya, maka kita tulis net income, kita tulis laba yang didapat tadi 720 jutaan ini. Lalu kita kurangkan dengan Deva Drawing. Jadi ada drawing atau ada pengambilan pribadinya, kita kurangkan sehingga hasil yang bisa kita dapatkan 922 juta ini ditambah dengan net income dikurang dengan Deva Drawing itu adalah 1.618.485.375 rupiah. Nah, ini adalah saldo akhir di 31 Desember. Ini adalah balance at the end of the month untuk Deva Capital ya, modal Deva. Selesai untuk statement change in equity, laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya kita ke laporan keuangan berikutnya adalah laporan neraca atau posisi keuangan ya, atau balance sheet bahasa Inggrisnya. Nah, pengerjaan balance sheet ini rujukan kita di kolom neraca lajur di bagian balance sheet ini ya, di bagian neraca ini. Jadi kita mulai dari nomor akun 1 yaitu nomor akun aset. Kita buatkan terlebih dahulu judul-judulnya ya, aset, kemudian kita pisahkan antara current asset dengan fixed asset. Current asset itu terdiri dari cash in bank, petty cash, account receivable, allowance, kemudian ada merchandise of office, prepaid insurance dan rent, dan juga PPN income. Ya, kita isi sesuai dengan angkanya yang ada di sini ya, di kolom ke-1, ke-2. Kita buatkan kolom kedua. Nah, untuk allowance, account receivable dan allowance ini kita kurangkan dulu dia, karena ini satu tipe gitu ya, tipe akun. Kita jumlahkan. Dan setelah itu kita isi salin berikutnya kawan-kawannya ya. PPN income habis ya, tidak ada. Ya, tidak ada kan sudah dibayar ya, sudah ditutup. Nah, sehingga kita jumlahkan keseluruhannya, inilah yang disebut total current asset. Selanjutnya ada fixed asset tadi. Fixed asset itu terdiri dari peralatan ya, peralatan dan juga akumulasinya. Kita tulis di kolom pertama dulu ya untuk perhitungannya, karena satu tipe jadi kita cari yang nilai bersih. Nilai bersihnya adalah 4.125.000. Dan antara total current asset ditambah dengan fixed asset ini ya, total fixed asset itulah hasilnya untuk total aset. Oke, sebelah kiri, sebelah aset ya sudah kita buat. Sekarang kita pindah ke sebelah kanan, yaitu kolom liabilities, hutang, dan kolom ekuitas ya, atau modal. Kita tulis dulu judulnya. Liabilitas juga dibagi ke dalam dua, ada utang lancar dan ada utang jangka panjang. Utang lancar itu terdiri dari account payable, ya kita lihat account payable, expense payable, dan income ya. Income payable. Kemudian PPN payable, dan kita buatkan
angka-angkanya yang ada di kolom balance sheet yang ada di neraca lajur. Oke. Setelah itu kita jumlahkan, ini menjadi total current liabilities. Berikutnya, utang berikutnya adalah utang jangka panjang atau long term liabilities. Itu ada Bank Mandiri Loan ya. Bank Mandiri Loan itu kita tuliskan di sini langsung. Selanjutnya kita totalkan keseluruhannya antara total current liabilities dengan bank long term liabilities ini. Oke. Kita dapatkan hasilnya ini adalah total liabilities. Oke, selanjutnya adalah ekuitas. Kita tuliskan ekuitas. Ekuitas di sini tinggal lagi deva kapital ya, sebab kita kan sudah mengisi atau membuat laporan perubahan ekuitas ya, dan kita sudah dapatkan saldo akhir dari deva kapital. Maka saldo akhir deva kapital yang 1 miliar 6 jutaan ini, 600 ya jutaan ini kita bawa ke bagian equity deva kapital ya, ini ya, sehingga hasilnya itu adalah 256 ya, total dari antara liabilities dengan ekuitas ini ya. Inilah yang disebut dengan total liabilities ditambah dengan equity. Dan selesailah pengerjaan laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Sudah balance kan antara aset dengan liabilitas dan ekuitas ya, aset dengan utang dan modal. Oke. Kita lanjut ke laporan keuangan berikutnya, yaitu cash flow statement. Untuk mengisi cash flow statement atau laporan arus kas, karena metode yang diminta di soal itu adalah metode langsung, maka rujukan yang akan kita pakai itu adalah ke jurnal-jurnal khusus ya, ke jurnal khusus, terutama adalah jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Penerimaan kas dan pengeluaran kas, dan kalau misalkan ada di jurnal penyesuaian berkaitan dengan tidak ada ya, dengan cash in bank, sepertinya tidak ada. Kalau di soal UD Sejo Indonesia tidak ada muncul cash in bank, berarti artinya rujukan kita hanya dua itu saja ya, yaitu cash payment journal dan cash receive journal. Cash flow statement atau laporan arus kas itu dibagi ke dalam 3 aktivitas. Yang pertama aktivitas operasional, yang kedua aktivitas investasi, dan yang ketiga aktivitas pendanaan. Jadi kita akan membagi arus kas yang muncul, yang masuk maupun yang keluar. Yang masuk ada di cash receive journal, yang keluar ada di cash payment journal di bagian cash in banknya ya, di kolom cash in banknya. Kita lihat ya, ini kita akan bagikan dia ke dalam 3 aktivitas tadi. Kita mulai yang pertama aktivitas operasional ya, dimana aktivitas operasional akan dibagi 2, arus kas masuk dan arus kas keluar. Kita cek dulu arus kas masuk. Arus kas masuk itu pertama dari penjualan tunai ya, kita lihat fokus di kolom ini ya, cash in bank ya, karena kita berbicara mengenai arus kas, jadi fokusnya di cash in bank. Penjualan tunai ada 222 ya, 22.755.000, maka kita buatkan arus kas masuk yang pertama itu adalah penjualan tunai. Kita tulis di kolom yang pertama ini ya, ada 1 kolom 2 3 ya, kolom 1 2 3. Kolom yang pertama kita tulis dulu. Oke, 22.755.000. Selanjutnya ada toko Adnan, ini adalah penerimaan piutang ya kan ya, ini penerimaan piutang ya, karena di kreditnya adalah account receivable, jadi ini adalah penerimaan piutang, sehingga kita bisa catat di bagian kolom di bagian laporan ini, laporan arus kas itu kita namakan penerimaan piutang ya. Bisa kita totalkan karena seluruhnya ini adalah total dari penerimaan piutang. Jadi total penerimaan piutang itu sekitar, kalau kita lihat kan sumnya jumlahnya adalah 377.180. Jadi kita buatkan angkanya, kita totalkan secara keseluruhannya. Setelah itu kita jumlahkan antara penjualan tunai dan penerimaan piutang ya. Karena sudah habis keseluruhannya, sudah kita catat di cash flow statement ya. Dengan demikian untuk bagian
Operating cash flow activities untuk arus kas masuk sudah selesai. Bagaimana dengan arus kas keluar yang ada di cash payment journal? Kita cek bagian kolom cash in bank-nya ya. Kolom cash in bank yang pertama itu ada sebesar 60 jutaan. Ini dari apa ya? Ternyata dari pelunasan utang ya, pelunasan utang. Nah, ke PT Raska Berkah. Ada lagi kah pelunasan utang? Nggak ada ya, nggak ada. Oke. Jadi angka cash in bank untuk pelunasan utang sebesar 60 juta kita tulis di bawahnya. Pelunasan utang kita tulis di kolom yang pertama 60 juta 606.000. Berikutnya ada pengeluaran 16 juta 500. Ini apa ya? Yaitu pengeluaran karena ada pembayaran Bank Mandiri dan interest expense ya, yaitu cicilan pinjaman ke Bank Mandiri. Nah, untuk cicilan pinjaman ke Bank Mandiri ini tidak masuk ke aktivitas operasional, tapi ke aktivitas pendanaan ya, ke pendanaan. Sebab, nah ini bedanya ya, operating cash atau aktivitas operasional itu berkaitan dengan keluar uang, masuk uang dari penjualan atau pembelian barang dagang gitu ya, atau penerimaan piutang, pembayaran utang ya, atau pembayaran gaji-gaji yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Kalau aktivitas investasi itu biasanya berkaitan dengan penjualan investasi aset ya, aset tetap, pembelian aset tetap seperti pembelian kendaraan, penjualan kendaraan atau pembelian bangunan, intinya aset tetap gitu ya. Dan aktivitas pendanaan itu biasanya berkaitan dengan menambah modal ya, atau menambah pendanaan dari usaha. Nah, kalau Bank Mandiri Loan ini kan menambah modal usaha ya, menambah dana segar untuk perusahaan karena ada pinjaman dari bank, maka dia nanti akan masuk di aktivitas pendanaan. Oke? Aktivitas pendanaan. Jadi ini kita lewatkan dulu yang 16.500.000 ini sebab nanti kita akan masukkan dia di kategori aktivitas pendanaan. Selanjutnya aktivitas wages and salaries. Nah, wages and salaries ini ya, uang yang keluar dari wages and salaries ini adalah bagian dari operasional ya. Kalau nggak digaji karyawan kasihan pula ya, itu kan operasional ya. Nah, maka kita buatkan dia di bagian aktivitas operasional. Kita bikin pembayaran gaji, angkanya sebesar angka yang di cash in bank ya. Disorotkan yang di cash in bank ya, jangan yang di sini ya. Enggak, karena kita sorotkan ke arus kas, yaitu kolom cash in bank. Kita buatkan 9.900.000. Oke. Berikutnya ada 1.470.000 ini datangnya dari mana? Datangnya dari perbaikan maintenance expense ya, perbaikan servis AC. Oke, jadi ini bisa kita buatkan servis AC juga bagian operasional ya, untuk supaya AC-nya lebih bagus dijual ya. Maka kita masukkan ke servis AC di aktivitas operasional, angkanya 1.470.000 ya. Nah, berikutnya ini adalah 1.600.000 ini datangnya dari petty cash, pengisian kembali. Nah, ini juga bagian dari operasional karena kan petty cash ini gunanya untuk membayar hal-hal yang kecil ya, yang biasanya berhubungan dengan operasionalitas perusahaan. Maka masuk ke operating cash ya. Operating cash flow activities ya, pengisian kas kecil kita buatkan dia di sini. Oke, dan selesailah untuk cash in bank sudah habis. Sisa satu tadi ya, kita ingat ya, ada aktivitas pendanaan yang belum kita catat. Tapi untuk aktivitas operasional sudah selesai, kita jumlahkan, letakkan bagian sini. Setelah itu dari aktivitas yang ada arus kas masuk, ini arus kas masuk, ini arus kas keluar ya, uang-uang keluar, kita kurangkan antara kas masuk, arus kas keluar, hasilnya kita tulis di kolom ketiga. Ya, inilah dia 326 ya, penambahan dari aktivitas operasional. Nah, selanjutnya aktivitas dari investasi. Sepertinya tidak ada ya penjualan atau pembelian aset tetap. Jadi kosong, kita langsung masuk ke financing. Financing adalah aktivitas pendanaan tadi ya, yang tadi Bank Mandiri. Kita tulis Bank Mandiri, pembayaran cicilan utang bank yang sebesar angkanya 16.500.000. Kita buatkan di sini langsung saja ya, karena cuma satu ya. Jadi kita langsung aja ke kolom ketiga, 16.500.000 diminuskan ya, karena mau kita kurangkan dia sehingga hasilnya menjadi
309.859.000 ya. Ini adalah karena positif ya, lebih besar penerimaan uang masuk, kas masuk daripada kas keluar, arus kas keluar, sehingga dia bisa disebut sebagai kenaikan kas ya. Cash increasing ya. Oke. Kemudian kita tambahkan dengan saldo cash in banks di awal periode ya. Ini bisa didapat dari neraca saldo awal yang per 30 November yang ada di soal. Kemudian hasilnya itu cash increasing ditambah dengan cash in bank yang balance neraca saldo awal dari saldo awal cash in bank. Angkanya itu harus sesuai dengan angka di akhir periode 31 Desember 2024 cash in bank yang balance saldonya ya, yaitu 1.435. Kita cek di balance sheet atau neraca saldo bahwasanya itu sudah harus sama ya, hasil akhir dari cash in bank yaitu 1.435.819 ya. Udah pas ya, 1.435.819. Oke, jadi pengerjaan cash flow report kita sudah sempurna, sudah selesai. Sudah kita temukan hasil dari cash in bank per 31 Desember itu sudah sesuai dengan yang tertulis ya, sudah pas ya, tertulis di neraca laporan posisi keuangan. Tahapan berikutnya kita menuju ke bagian akhir dari tahapan proses akuntansi atau siklus akuntansi, yaitu membuat jurnal penutup. Jurnal penutup rujukannya bisa kita lihat dari laporan laba rugi ya, income statement, karena untuk menutup jurnal ya, penutupan jurnal penutup yang akan kita tutup itu adalah akun-akun yang ada di laba rugi, yaitu biasanya disebut dengan akun nominal ya. Jadi akun nominal biasanya adalah akun-akun yang muncul di laba rugi, yaitu yang di nomor akun 4, 5, 6, 8, dan 9 ya. Jadi akun ini yang akan kita tutup. Yang pertama kita akan menutup penjualan, yaitu akun yang ada di nomor 4. Nah, akun yang ada di nomor 4 itu pertama ada sales. Sales itu biasanya bertambah di kredit, maka kita akan mendebitkan dia. Begitu juga freight collected itu adalah saldo yang bertambah atau normalnya di kredit, kita akan debitkan dia. Ya, jadi untuk jurnal penutup ini caranya adalah dengan membalikkan akun yang ada, yang awalnya normalnya di kredit jadi debit, yang normalnya di debit jadi di kredit. Oke. Nah, ini kita akan tutup dulu akun-akun yang ada di nomor 4 ya. Yang pertama dari akun sales itu ada sebesar 2 miliaran ini ya, sehingga kita catat di sebelah debit. Dan selanjutnya akun freight collected kita catat di sebelah debit. Selanjutnya sales return ini normalnya di debit. Saat di penutupan kita buatkan dia menjadi kredit. Oke. Nah, ini debit dan kreditnya kan nggak balance ya. Maka untuk membalancekannya dia masuk ke ikhtisar laba rugi atau ke income summary. Income summary nominalnya, angkanya itu adalah selisih antara jumlah yang di debit dengan jumlah yang di kredit. Jadi ditambahkan dulu debitnya, lalu dikurangkan kreditnya sehingga hasilnya menjadi 2 miliaran ya. Sehingga antara debit dan kredit ketika dijumlahkan hasilnya sama-sama ya, sama-sama balance ya, seimbang. Oke. Untuk menutup penjualan sudah selesai. Sekarang kita akan menutup nomor 5, cost of goods sold, akun-akun yang muncul di nomor 5. Yang pertama, cost of goods sold. Cost of goods sold itu adalah akun yang bertambah di debit. Maka kalau kita melakukan penutupan, kita akan mencatatkan dia di sebelah kredit ya, di sisi kredit. Begitu pula untuk freight paid pun juga akun normalnya yang bertambah ya, saldo normal atau saldo yang bertambahnya di sebelah debit. Maka kita menutupnya di closing journal atau jurnal penutup itu di bagian freight paid, di bagian kredit. Nah, lalu bagian debitnya apa? Bagian debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Ya, jadi debitkan ikhtisar laba rugi dengan kita kreditkan cost of goods sold dan freight paid. Cost of goods sold tadi angkanya 1.155.000, kemudian freight paid adalah 13.350.000. Ini kita jumlahkan.
kita jumlahkan, hasilnya kita catat ke income summary atau ke ikhtisar laba rugi ya, akun ikhtisar laba rugi. Selesai menutup akun cost of goods sold atau akun-akun yang muncul di nomor 5 ya, maka berikutnya kita akan menutup akun beban. Nah, kita satukan saja ya antara beban operasional dengan beban luar usaha, dan begitu pula dengan interest revenue atau penghasilan pendapatan di luar usaha. Jadi kita gabungkan keseluruhannya dari operating expense, kemudian penghasilan other revenues and expenses, dan juga yang income tax expense ya. Jadi untuk nomor 8, nomor 6, akun nomor 6, 8, dan 9 itu kita satukan keseluruhannya di satu tempat saja ya untuk memudahkan. Yang pertama, karena ini debit, kita akan membalikkan di sebelah kredit. Kita akan catat dia di sebelah kredit ya. Lalu untuk kita mau cari yang debitnya dulu nih, karena kan kalau untuk aturan pencatatan jurnal kan harus debit duluan yang harus kita catat ya, nggak boleh kredit duluan kita catat, tapi harus debit. Jadi kita mau cari yang debit. Nah, ini interest revenue kan normalnya di kredit ya, tapi di penutupan kita harus mendebitkan dia. Jadi kita bisa debitkan interest revenue. Lalu untuk yang interest, bank service, dan juga income tax expense ini adalah akun-akun yang bertambah di debit. Jadi nanti saat di penutupan kita akan mencatatnya di kredit. Jadi di debit apa saja? Di debit ada interest revenue, dan satu lagi kawannya adalah ikhtisar laba rugi. Ya, ada ikhtisar laba rugi nanti untuk akun-akun yang angkanya itu yang selisih ya. Jadi income summary kita tunggu dulu, tinggalkan dulu income summary, tapi ada interest revenue di mana kita debitkan angkanya sebesar angka 5.800 ini, 5.800. Oke. Setelah itu barulah kita masukkan angka-angka yang muncul ya, akun-akun yang muncul di bagian kredit. Ya, untuk penutupan. Ini adalah akun-akun yang normalnya di debit, tapi saat kita mencatatnya di jurnal penutupan, dia harus dipindahkan menjadi kredit. Nah, hasil sudah dibuatkan, tuliskan seluruhnya sampai ke income tax expense ya, sampai income tax expense dari bank service charge sampai income tax expense. Nah, jumlahkan keseluruhannya. Setelah itu dikurangkan dengan interest revenue 5.800.000, maka itulah hasil nominal yang akan kita catat di income summary atau di ikhtisar laba rugi, akun ikhtisar laba rugi. Nah, jadilah dia seperti ini ya. Maka kita selesai menutup akun-akun yang ada di nomor 6, 8, dan 9. Berikutnya kita akan menutup laba, di mana laba itu harus kita tutup ke modal. Artinya kan laba akan menambah modal ya, akan menambah modal usaha. Laba yang kita dapatkan tadi itu sekitar angkanya adalah sebanyak 721.235 ini ya. Maka kita akan mencatatnya, menutupnya itu ke modal, yaitu dengan mendebitkan income summary dengan angka 721 ini yang kita sudah dapatkan hasilnya, kita tutup ke modal. Modal kan bertambah di kredit kan ya, jadi dia ditambahkan ke modal. Bertambahlah modal dengan sejumlah angka laba yang didapat ya. Masih belum selesai ya, tinggal satu lagi yaitu menutup drawing. Sebab ada drawing kan, ada drawing di sini, kita cek dulu ya di bagian worksheet itu kan di balance sheet ya, itu ada nomor 3 itu ada drawing, DEVA drawing. Nah, ini harus kita tutup ini ya. Jadi harus kita balikkan dia, catat ke sebelah kredit ya. Asalnya debit, kita catat menjadi kredit. Nah, kita catat jadi debit, kreditnya apa? Kreditnya akan mengurangi modal. Jadi modal kita debitkan sebesar angka apa? Sebesar angka yang drawing ini. Sebesar angka yang diambil ya, yang pengambilan pribadi, yaitu 25.400.000. Kreditnya adalah DEVA drawing 25.400.000 ya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita akan menutup penjualan, menutup harga pokok penjualan, lalu menutup beban dan penghasilan
di luar usaha, beban operasional dan penghasilan di luar usaha, 689 itu ya. Lalu yang ketiga kita akan menutup laba ke modal ya, sejumlah angkanya angka laba, dan kita akan menutup pengambilan pribadi DEVA drawing itu ke modal DEVA. Jadi kita kurangkan 25 juta angka pengambilan untuk dikurangkan ke DEVA kapital ya. DEVA kapital di debit artinya modal DEVA jadi berkurang sejumlah angka yang dia ambil, nominal yang dia ambil. Terakhir kita totalkan debit dan kreditnya ya, dan harus balance ya, nggak boleh nggak balance. Nah, oke, jadi selesai untuk jurnal penutupan. Nah, biasanya kalau misalkan kalian ada diberi lembaran buku besar, maka kalian posting kembali ya akun-akun yang ada di sini ini ke buku besar ya. Jadi kalian tulis keterangannya mungkin jurnal penutup JP atau CJ gitu ya, untuk closing jurnal pakai bahasa Inggris ya. Kalau tidak ada diberikan lembar kerja buku besar berarti kalian ya lewat gitu ya, tidak perlu mengisinya. Tapi kalau ada buku besar berarti harus wajib kalian posting jurnal penutup ini ke buku besar. Oke. Terakhir pengerjaan untuk post closing trial balance. Ya, ini kita sudah mendekati akhir dari pengerjaan siklus akuntansi atau tahapan proses akuntansi, di mana untuk post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan, isinya itu adalah kita bisa merujuknya ke bagian worksheet di balance sheet ya, di kolom neraca. Jadi di kolom neraca ini adalah kolom-kolom yang bernomor angka 1 sampai dengan 3 ya, 1 sampai dengan 3. Jadi kita isikan dulu nomor akun dan nama akunnya. Kalau misalkan di lembar kerjanya sudah terisi nomor akun dan akun name ya bagus gitu ya, artinya sudah mempersingkat waktu untuk membuat neraca saldo setelah penutupan. Tapi kalau tidak ada berarti kita harus mencatatnya ya terlebih dahulu, nomor akun dan nama-nama akunnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah mengisi account number, sudah terisi ya, account number dan nama akunnya. Tinggal kita isi salin dari neraca lajur yang ada ke neraca saldo setelah penutupan. Mulai dari cash in bank, ya kita catat angkanya, kemudian petty cash, lanjut ke account receivable, kemudian allowance ya dengan angka yang sama. Merchandise inventory, FS supplies, prepaid rent, prepaid insurance, kemudian PPN tidak ada ya. PPN tidak ada. Oke. Selanjutnya ke equipment at cost. Kita pergi equipment at cost itu 22 juta angkanya, kemudian ada equipment akumulasi, account payable angkanya 763 di sini ya. Account payable di kredit. Ya, di kredit. Kemudian lanjut expense payable, tax payable yang pasal 21, lalu 23, 2529, lanjut dan sampai terakhir Bank Mandiri Loan serta DEVA Capital. Jangan pakai yang ini. Nah, DEVA Capital kita pakai yang sudah ada di equity ya. Equity yaitu yang sudah ada di akhir ya, yang sudah kita buat di balance di end ini. Jadi itulah hasilnya. Kecuali ya, jadi pengerjaan untuk DEVA Capital harus kita ambil dari nominal dari DEVA Capital ini harus kita ambil dari laporan perubahan ekuitas ya. Jadi bukan lagi yang ada di sini. Oke. Nah, ingat ya, harus diingat. Kalau enggak nanti nggak balance nanti hasil dari neraca saldo setelah penutupannya. Oke ya. Kita jumlahkan hasilnya dan nah balance. Oke ya, jadilah ini dia hasil akhir dari pembuatan akuntansi manual untuk UD Sejuk Indonesia, mulai dari mencatat dokumen-dokumen transaksi hingga sampai pembuatan laporan keuangan dan sampailah kita di bagian akhir membuat neraca saldo setelah penutupan ya. Semoga berhasil ya untuk UKK tahun 2025 bagi kalian yang akan menempuh uji kompetensi keahlian untuk tahun ini. Sampai di sini dulu. Kalau ada yang bingung mau ditanyakan silakan dicatat atau dibuat di kolom komentar ya. Kalau ada waktu akan saya balas. Dan terima kasih semuanya. Sampai di sini, bye bye.